Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Oke guys, kali ini gua nggak bakalan bahas lukisan dulu. Kali ini gue pengen bahas manhwa yang lain, yaitu Reality Quest chapter 135 yang terbaru ini. Dan sebenarnya gue juga udah baca Reality Quest ini agak lumayan lama ya, dari sebelum season 2 ini rilis. Gue baca season 1-nya sampai selesai dan season 2-nya juga sudah ada gitu ya. Sekarang sudah chapter di 135 gitu ya. Jadi mari kita bahas, mari kita langsung aja dulu ke ceritanya. Let's go. Oke, chapter dibuka dengan flashback di mana Kang Sehon dan Sion yang sedang ngobrol. Pada saat itu ketua mereka yaitu Hadoan sudah menghilang sejak 2 bulan yang lalu. Lalu si Sion bertanya pada Kang Sehon alasan mengapa Kang Sehon tinggal di Borame. Kang Sehon menjawab bahwa dia hanya ingin tinggal di Borame. Lalu Kang Sehon menanyakan hal yang sama pada Sion dan dijawab juga dengan jawaban yang sama oleh si Sion. Ya, pokoknya di sini mereka bercandaan. Kang Sehon yang mau mengisi kursi kosong ketua dan Sion yang bilang kalau Kang Sehon itu terlalu lemah. Yang pasti di sini mereka berdua sangat serius untuk melindungi tempat mereka, yaitu Borame. Lalu flashback selesai dan kembali lagi di mana Kang Sehon yang mau menyerang ketua Sorimdong lalu ditangkap dan dilempar oleh 2 pemimpin tim aksi dari Sorimdong dan Nam Hyongdong. Lalu 2 wakil ketua menghampiri 2 pemimpin tim aksi karena situasinya sangat sepi dan ternyata 2 pemimpin tim aksi itu sudah tepar tertidur pulas. Lalu Kang Sehon yang mau nyerang wakil ketua dari belakang diserang balik oleh salah satu dari wakil ketua itu. Tapi si wakil ketua itu juga kesakitan kakinya karena menyerang sang beruang Borame. Lalu Kang Sehon bangkit kembali dan gak pakai lama mereka berdua menyerang bersamaan tanpa henti yang pada akhirnya Kang Sehon berhasil menangkap dan menjatuhkan mereka berdua. Disinilah masalahnya, ketika Kang Sehon udah menang, ternyata Sion sudah tertangkap oleh ketua Nam Hyongdong. Lalu Kang Sehon yang mengejar Sion tiba-tiba jatuh dan itu adalah ulah si ketua Sorimdong. Mereka berdua menyuruh Kang Sehon dan Sion untuk merangkak dan memohon pada mereka berdua yang tentu saja Kang Sehon dan Sion menolak hal itu. Lalu mereka berdua menyiksa Kang Sehon dan Sion lagi yang membuat Kang Sehon dan Sion merasa putus asa pada situasi krisis ini. Ketika dalam situasi krisis itu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang 2 ketua itu dalam satu serangan. Dan ya tentu saja chapter pun ditutup dengan kedatangan ketua kita, yaitu Hadoan sang MC kita. Oke guys, itu adalah cerita dari chapter ini ya. Gua mau ngebahas ini Reality Quest tuh karena ini manhwa menurut gua dari segi storyline dan dari segi visual, dari segi art style-nya juga bagus banget. Gua suka dengan ceritanya yang nggak sampah gitu, ceritanya bagus gitu. Gue suka konsepnya dan art style-nya juga bagus. Gue suka art style-nya bertarungnya itu fight style ya kalau nggak salah gitu ya penyebutannya. Itu juga gue suka banget di manhwa ini gitu. Kayak wow, kayak mewah gitu, nggak yang lebay tapi keren gitu. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini, kalau Hadoan sudah balik lagi, sudah muncul lagi nih MC kita nih, berarti dia itu menang melawan dirinya di Tower Challenge kemarin tuh ya. Tower Challenge kalau nggak salah sebutannya namanya ya. Jadi di tower itu dia sudah habis-habisan mati-matian melawan monster-monster lah, banyak banget untuk mendapatkan hadiah dari quest itu dan meningkatkan potensi dia gitu ya. Jadi lebih kuat gitulah intinya.
Yang kedua juga, apakah Hadawan sudah lebih kuat dari Sun Jae? Nah, itu kalian bisa berteori atau berikan pendapat kalian di komentar. Dan kalau menurut gua sih masih belum ya, tapi kayaknya udah bisa ngasih damage ke Sun Jae dibanding sebelumnya. Kan sebelumnya juga pernah kan si Hadawan ini dia dapat quest untuk mengambil makanan dari tangannya si Sun Jae itu kan. Nah, itu gila kuat banget cok. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya Hadawan sudah meningkat lebih dari itu. Mungkin bisa sedikit-sedikit tipis-tipis ngasih damage ke si Sun Jae, bisa kali, mungkin ya. Nah, yang ketiga adalah kemana si Sehye itu yang rambut panjang itu yang mengelola kedainya itu, si He lah gue sebutnya ya. Nah, di selama season 2 ini dia ini belum muncul-muncul ya. Kan di season 1 tuh terakhir kali dia didatangi sama Sun Jae kalau nggak salah kan. Nah, teori gua, apakah dia latihan bersama Sun Jae? Mungkin, tapi kan di sini kita kan juga nggak tahu ya hubungan Sun Jae mencari si He itu apa gitu. Jadi kayaknya ada suatu hal, suatu konflik, bukan konflik lah. Mungkin kayaknya Sun Jae ini tertarik sama si He. Jadi kayaknya adalah latihan-latihan atau dia tuh bertarung sama si Sun Jae ini. Mungkin si He ini juga meningkatkan potensi dia menjadi lebih kuat lagi gitu ya, biar dia bisa melindungi Bureme ini gitu, tempat dia berada. Nah, untuk prediksi di chapter selanjutnya itu gimana? Kayaknya di chapter selanjutnya ini untuk melawan kroco-kroco tadi atau ketua dari Sorimdong sama Nam Hyundong, kayaknya sebentar doang, karena itu kan Nam Hyundong juga sudah tepar dengan satu serangan MC kita si Doan. Nah, mungkin kayaknya itu 20% doang diceritain. Nah, sisanya kayaknya kita bakalan balik lagi ke flashback dimana si Hadawan ini berhasil mengalahkan dirinya ya di Tower Challenge gitu. Kayaknya chapter depan kayaknya bakal nyeritain itu sih, gimana dia bisa menang dan bisa keluar dari Tower Challenge itu. Oke, mungkin kayaknya cukup sekian aja untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.